Buku ini judulnya Kampung Badau. Kampung Badau ini kampung tua di Pulau Belitung, di mana Kampung Badau ini juga berkaitan dengan sejarah masuknya Islam. Penerjemahannya itu lumayan sulit karena banyak istilah-istilah dalam budaya Belitung yang tidak ada istilah asingnya gitu. Halo Sobat PDKT, ketemu lagi bareng saya Aprilia Nurlaili di PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Nah, tepuk tangan dulu biar makin semangat ya. Nah, jarang-jarang kan ini saya take-nya ini bawa buku nih ya. Jadi sendiri lagi. Nah, sebenarnya saya tuh agak suka baca buku ya. Cuman ini makin tertarik karena buku ini judulnya Kampung Badau. Nah, ini ditulis oleh Bapak Haril M. Anderson. Nah, ngomong-ngomong tentang Kampung Badau, kayaknya harus tanya lebih lengkap dengan penulisnya. Nah, tapi di sini nggak cuma penulis, ada translatornya juga. Halo, selamat sore, Bapak Haril, Mbak Denis ya. Iya, selamat sore. Nah, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mbak Denis, Alhamdulillah. ini jauh-jauh ke Jakarta ya. Ada acara apa nih, Pak? Alhamdulillah tadi siang kita diterima oleh Kepala Badan Pengembangan Informasi Pak Ivanovic dalam rangka sebetulnya silaturahmi, Mbak. Silaturahmi untuk pengenalan buku Kampung Badau. Itulah misi kami ke Jakarta ini. Untuk memperkenalkan buku ini ya, Pak ya? Badau, ya. Oke, nanti ini wajib dibaca oleh Sobat PDKT. Ya. Oke, sebenarnya ini kan mau ngomongin buku tentang Kampung Badau. Benar ya saya ngomongnya ya, Pak ya? Betul. Nah, sebenarnya ada hal-hal yang menarik apa sih, Pak? Kalau misal Pak Haril nih mau nulis buku ini tuh hal-hal yang bikin tertarik gitu, Pak? Baik, Mbak April. Ini sebetulnya saya pertama kali untuk menulis buku ini pertama harus melakukan Riset. semacam observasi dulu. Setelah selama 1 bulan, sehingga saya bisa memutuskan untuk apakah layak dibuat satu buku atau tidak. Jadi sebelum menulis buku Kampung Badau itu memang ada perlu satu riset observasi namanya. Sebelum kita melakukan riset secara mendalam. Kenapa saya tertarik? Karena memang Kampung Badau ini kampung tua di Pulau Belitung. Betul, daerah kami, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada satu desa yang setiap penulisan sejarah Belitung itu selalu dimulai dari desa ini. Di bab awal biasanya dimulai. Hanya saya tersentuh itu kenapa cuman 1 atau 2 paragraf saja. Sehingga saya coba lebih mengulas lagi. Lebih detail gitu, masa sejarah, lebih detail lagi. Nah, akhirnya karena ini memang berkaitan erat dengan sejarah peradaban kami, masyarakat Pulau Belitung, dan juga ada satu yang sejarah terpendam yang selama ini belum diungkap versi sejarahnya. Itu kami coba angkat dalam buku ini, yaitu sejarah Kerajaan Badau. Yang merupakan bagian dari kerajaan Nusantara. Mungkin ada satu nilai lebih gitu. Sehingga saya makin tertarik untuk menulisnya. Jadi risetnya, observasinya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, baru kemudian dilanjutkan riset selama 1 tahun. Jadi observasi awal tuh akhirnya gimana nih, apa aja yang bisa saya tulis ya nantinya. Betul. Salah satunya tentang mungkin nilai-nilai. Iya, nilai-nilai mungkin yang terkandung yang bisa kita ungkap. Baik nilai kearifan sosial, terus juga nilai-nilai budaya, sejarahnya. Nah, ada 2 sejarah penting yang saya anggap bersisihan dengan sejarah peradaban kami masyarakat Pulau Belitung, di mana Kampung Badau ini juga berkaitan dengan sejarah masuknya Islam.
Belitung dan juga bagian dari masuknya Islam Nusantara. Jadi ada kaitannya sama kerajaan Betul. Nusantara tadi ya Pak ya? Betul, itu ada satu sisi kerajaannya, satu sisi sejarah masuknya Islam. Karena itu sebelum untuk menulis buku ini saya juga dalam masa observasi itu melihat bagaimana kondisi narasumbernya, apakah masih memungkinkan, kemudian dan juga mungkin ketersediaan arsip-arsipnya. Oke. Itu. Nah, dengar-dengar ini buku ditulis bilingual. Iya. Nah, Mbak Deni sendiri ya yang jadi translatornya. translatornya ya. Gimana sih Mbak untuk ngerjain buku ini tuh gimana? Untuk penerjemahannya itu lumayan sulit karena banyak istilah-istilah dalam budaya Belitung yang tidak ada istilah asingnya Oke. gitu. Ya, Contohnya Mbak? Contohnya seperti berume ya, terus Berume. Berumah tuh apa? Berume Ume itu itu ladang. seperti berladang. Terus ada istilah keleka ya. Kelka ya. Terus ada tentang budaya beripat bergong gitu. Ya. Jadi Ya, dan kesulitan istilah-istilah tantangannya lainnya. di situ ya Iya, Pak ya? karena banyak sekali istilah-istilah dalam bahasa Belitung yang tidak ada istilah asingnya. Berarti itu membuat Mbak Deni sendiri juga mencari nih, Iya, karena mencari banyak diksi-diksi baru Iya, gitu ya? karena banyak diksi-diksi baru. ya. Oke, tapi selain penggunaan diksi yang masih belum familiar, Iya. kendala lain apa sih Mbak? Kendala lainnya yaitu karena banyak istilah-istilah. Jadi yang- agak PR sendiri ya? Dan juga saya juga harus mempelajari budaya-budayanya juga. Oh, budaya gitu di ya. kampung Di Badaunya. Kampung Badau. Jadi biar lebih ngerti gitu ya. Iya, dan Oke. yang membuat saya tertarik untuk melakukan translasi adalah budaya sosialnya, juga potensi UKM-nya yang ada di Kampung Badau. Gitu. Tapi cara Mbak Denis untuk mengenal nih diksi-diksi baru, itu metodenya apa aja Mbak? Apa Mbak Denis ikut terjun langsung atau belajar dari sumber-sumber Saya lain? belajar dari penulisnya langsung Oh, gitu. belajar Jadi dari. untuk mendefinisikan kata-kata tersebut. Apa ikut gitu. nginep di Kampung Badau? Enggak. Belajar dari sumbernya Iya, ya? belajar dari sumbernya langsung. Oke. Nah, Pak, ini saya penasaran juga ya, yang membedakan buku ini dengan buku-buku yang lain. Entah, Bapak kan udah menulis beberapa buku juga nih, yang membedakan sehingga kayaknya saya wajib nih baca buku ini. Apa sih Pak? Sebetulnya saya ini backgroundnya jurnalis dan juga memang penulis biografi. Oke. Dari beberapa biografi tokoh yang saya bikin, artinya memang ini punya tantangan tersendiri. Menulis buku Kampung Badau, buku profil desa ini lebih komprehensif. Oh, oke. Nah, kalau menulis biografi itu kita lebih mudah sifatnya. Apalagi biografi tokohnya masih hidup. Gampang kita wawancara, Gampang kita gitu ya, wawancara Pak ya? dan juga kita meng-cross check sumbernya. Nah, juga ada satu panduan kita. Ada bisa kita tanyakan kapan saja, bisa kita cross check Banyak sumber ya? banyak sumber yang bisa ini. Sementara untuk Kampung Badau ini kita memang ada juga narasumber yang masih hidup misalnya, tapi sebagian kita gunakan arsip yang berbicaranya arsip. Oke. Jadi memanfaatkan betul data-data dari arsip itu ya? Ya, kita cross check dengan arsip gitu kan. Nah, kadang arsip itu kan paling jujur tuh. Betul. Nah, itu nggak bisa dibohongi kan. Sehingga kita disitulah panduan kita, dan juga kadang-kadang narasumber itu kita koreksi dengan arsip. Bener nggak, sama nggak gitu ya? Itu kan kadang-kadang pada kaget, oh ini ada arsipnya ternyata kan. Gitu. Jadi terus juga selain itu mungkin ada literatur pustaka yang sudah terbit kan, baik buku-buku Belanda. Gitu. Jadi banyak sumber, akhirnya Bapak Haril mengolah untuk menjadi tulisan yang akhirnya jadi buku Kampung Badau. Tadi kan Bapak kan ngomong observasi 1 bulan, mau nulis apa nih? Terus riset atau penelitian lah istilahnya ya Pak ya, kalau ngerjain tugas akhir tuh ya, itu 1 tahun. Nah, pengalaman yang paling berkesan selama 1 tahun riset apa aja Pak Haril? Nah, untuk riset ini pertama kami riset lapangan ya. Riset lapangan itu
sebelum saya masuk ke riset pustakanya, selapangan tuh yang paling berkesan mungkin kami harus naik gunung, tuh mungkin bareng kawan-kawan Pak Kades, Direktur Bumdes gitu kan. Nah, itu ada satu juga puncak, sampai ke puncak Gunung Tajam namanya. Sebenarnya masih kategori bukit, tapi cuma yang tingginya 500 meter kan. Oke. 500 meter. Dan juga ada satu, kita kunjungi situsnya juga makam Raja-Raja Badau. Oh. Itu di Kayak mengunjungi situsnya Iya. situ ya? Ya, kita memang karena ini yang kita ceritakan dalam buku ini isinya mengenai desa dan juga mereka yang pernah merintis Benar, dahulu. Karena Kampung Badau kan Iya. yang paling tua. Paling tua, mereka merintis juga kampung ini, ya kita pamit lah. Semua kita ziarahi, baik itu makam ulama, makam raja, semua kita ziarahi. Alhamdulillah diberi kelancaran. Alhamdulillah. Walaupun kalau ada kendala ya biasa lah. Apalagi setahun itu Ya, kan bukan setahun. waktu yang singkat ya Pak Betul. ya. Jadi pasti banyak juga kendala-kendala atau Ya. pengalaman-pengalaman yang berkesan malah. Betul. Nah itulah yang berkesan itu ya ketika kita mengunjungi makam Syekh Abu Bakar Abdullah di puncak Gunung Tajam itu. Nah saya memang ya juga ngajak termasuk juru kunci makamnya kan. Nah bertiga Harus pamit gitu harus ya, Pak? pamit situ kan. Apalagi Itu tidak terkira gitu ketika kita nyampai gak itu 510 meter dengan ngikutin jalan setapak ke puncak gunung itu kan. Tingginya 510 meter. apalagi buku ini kan buku tentang profil desa. Iya. Jadi ya harus istilahnya menguliti isi-isinya juga Betul, ya Pak ya. betul. Jadi nggak cuman ngomongin desa atau kampung Badau secara general, tapi isi-isinya apa aja, entah nilai-nilai budaya atau mungkin ada adat istiadat yang masih dilakukan sampai sekarang gitu ya Pak ya. Oke, menarik juga. Kalau misal ini buat Mbak Denis ya, kan kalau bahasa Belitung itu kan secara linguistik atau apa ya istilahnya, itu kan campuran bahasa apa sih Mbak? Campuran bahasa Melayu ya. Bahasa Oh, Melayu. bahasa Melayu Belitung. Iya, Bahasa Melayu Belitung. Oke. Ada contoh bahasa Belitung yang di Inggrisin nggak Mbak? Saya penasaran. Kayak tadi kan ada beberapa yang saya masih belum familiar nih. Iya. Bahasa Belitung yang di Inggrisin, selama saya mentranslasi, saya pakai bahasa originalnya, tapi dengan definisi. Oke. Ya. Contohnya Mbak, misalnya? Misalnya kata keleka. Keleka. Iya. Apa tuh Mbak artinya? Itu seperti lebih kecil dari kampung Iya. ya. Pak. Ini Oh, Iya. Iya. ini keleka itu Iya. lebih kecil dari Kan kampung. Iya. Gitu. Terus apa lagi Mbak? Terus tadi ada berume kan Oh, istilahnya. Ume. Berume. Iya. Oke. Itu kalau Belitung. Emang harus baca Iya. ini sih biar Mungkin paham ya. untuk tahu lebih banyak harus baca bukunya. Karena banyak kata yang emang masih belum Iya, familiar belum karena familiar. tadi bahasa Padang Belitung. Melayu Bahasa Melayu Belitung. Belitung. Maaf, Bahasa bahasa Melayu Melayu Belitung. Belitung. Nah. Oke. Menurut Mbak Denis sendiri nih, gimana respon dunia internasional ke buku ini, Mbak? Saya rasa responnya akan sangat baik karena buku ini sangat lengkap penulisannya dari segi aspek budaya, sosial, sejarah, historinya, semuanya ada di dalam buku ini. Dan yang buat saya tertarik, saya ingin buku ini didistribusikan di perpustakaan sekolah gitu. Oke. Jadi anak-anak sekolah itu bisa mengenal ya. mengenal budaya mereka sendiri gitu, karena Oke. sudah banyak budaya daerah luar yang masuk ke Belitung gitu, seperti dari segi makanannya gitu. Benar. Anak-anak di Belitung itu lebih suka dodol yang dari luar gitu. Padahal di Badau sendiri ada dodol nanas Badau gitu, dan rasanya itu nggak kalah enak. enak. Emang bener sih, karena dulu nggak ngerti ya kalau kurikulum sekarang tuh, kalau dulu kan ada muatan lokal itu kan
ada pelajaran-pelajaran yang Tentang khusus budaya. betul, ada budaya-budaya yang diajarkan mulai SD, SMP, SMA Iya. kayak gitu kan juga ya Mbak ya. Nah, kalau misal budaya-budaya luar masuk tapi kita nggak dibekelin sama ilmu-ilmu yang ada di daerah kita, nanti ya itu tadi contohnya budaya luar yang kita konsumsi, Iya. tapi yang dari dalam daerah kita nggak ngerti sendirinya juga belum ya. mengerti. Jangan-jangan banyak yang tahu K-pop, tapi nggak tahu Kampung Badau. Orang Kampung Badau sendiri gitu ya. Ya. Oke, benar-benar. Menarik sekali sih Pak. Kalau misalnya setelah dengar nih distribusinya, kira-kira gimana Pak ke depannya? Ada dibagi gratis kek? Atau gimana Pak? Mungkin dari siswa-siswa mungkin atau perpustakaan kayak tadi Mbak Denis ngomong ya? Memang harapan kita ya Mbak dengan terbitnya buku ini menjadi salah satu literatur untuk ilmu pengetahuan kan? Benar. Di sekolah ataupun di perpustakaan desa. Kebetulan juga saya kemarin dengar bahwa Kementerian Desa sedang mengembangkan perpustakaan desa ya. Betul. Dengan adanya Undang-Undang Desa nomor 3 2024 kemarin. Kita berharap yang mudah-mudahan buku ini, karena kami memang sudah memproduksi bukunya, bekerja sama dengan BUMDes Desa Badau. Nah, mudah-mudahan nanti bisa buku ini bisa artinya masuk juga ke perpustakaan desa selain di perpustakaan sekolah. Oke. Harapan itu artinya bisa menginspirasi juga desa-desa lain untuk membuat hal yang serupa. Nah, Malah jauh lebih baik gitu ya, profiling. Saya justru berharap ya mungkin para anak-anak muda yang kreatif di desa juga bisa membuat hal seperti ini. Oke. Kalau kami kan dengan keterbatasan tenaga, ya mungkin nggak bisa kegarap dengan posisi desa yang ribuan. Jadi berharapnya sama generasi muda Iya, gitu generasi muda ya. justru mungkin bisa ini kan. Oke, makanya ini diharapkan guru-guru sejarah nih di sekolah Betul, ya Pak ya harus betul. menjadikan buku Kampung Badau Iya. ini menjadi salah satu yang diajarkan Iya, gitu ya Pak ya insya di Allah. mata pelajaran di sekolah. Ya, Oke. Nah, oke. Ini menarik sekali sih. Terakhir nih buat Pak Haril dan Mbak Denis. Ini kan setelah menulis ini ya Pak ya, pendapat Pak Haril atau Mbak Denis. Ini kan prosesnya panjang penulisan. Itu pendapatnya atau harapannya dari Pak Haril atau Mbak Denis sendiri gimana? ya saya harapkan mudah-mudahan ini buku ini membawa keberkahan gitu. Ya artinya seperti yang harapan kami jauh sebelumnya bahwa dengan kekuatan lokal ini bisa benar-benar ikut berpartisipasi membangun bangsa. Ke depannya, ini juga dan juga tadi buku ini juga memang mendapat perhatian dari stakeholder lah, karena kami dengan kemampuan keterbatasan sekarang ini untuk perbanyakan buku, terutama sehingga bisa juga mampu sampai ke desa-desa lainnya. Oke, itu harapannya Ya, Pak ya. kalau saya mungkin sebatas kemampuan kita menulis kan untuk menjadi membuat satu buku, dan memang ini diantisipasi juga untuk turis-turis asing kan. Betul, apalagi udah Ya, bilingual nih bilingual. bukunya. Ini kenapa tadi mungkin belum ditanyakan kenapa membuat dua versi bilingual. Nah, karena memang sebelumnya buku-buku saya sudah ada di Perpustakaan Nasional Australia, National Library of Australia, NLA. Jadi saya bilang sama Denis kalau kita siap nanti bikin teamwork untuk bikin satu buku bilingual, ya udah kita ya realisasikan aja. Agar lebih besar dari buku-buku Iya, yang pernah ditulis sama Pak Haril sebelumnya. Karena ternyata di luar negeri juga mereka sangat tertarik antusias. Ya. budaya Buktinya lokal. Perpustakaan Australia ada yang menyimpan koleksi buku kita. Nah, di Australia aja ada. Apalagi di Indonesia harus lebih banyak gitu ya Pak ya. Iya, itulah yang kita harapkan sebenarnya. Kalau menurut Mbak Denis sendiri gimana Mbak? Saya harap buku ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi untuk desa-desa lainnya untuk bisa membuat buku profil desa yang dimana ada potensi desa
dan menjelaskan sejarah, budaya dan lainnya gitu. Karena Oke. saya yakin setiap desa itu pasti punya budayanya, punya historinya, dan ada potensi yang bisa dikembangkan di sana gitu. Oke, jadi itu harapan setelah ditulisnya Kampung Badau ini ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan ini buku-buku Pak Haril selanjutnya lebih sukses Amin. juga, lebih Amin. besar, karena juga banyak sekali di Indonesia ini kan desa-desa yang unik, punya kultur yang banyak, adat istiadat, apalagi yang tadi kita bisa nari dari kerajaan Islam, Iya. kerajaan Nusantara, Dengan Nusantara. karena banyak sekali ya Pak ya. Ya, di desa itu banyak potensi yang Potensi bisa yang harus digali. ya, yang Betul. menjadi bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Apalagi semakin majunya teknologi ini kan banyak juga generasi yang udah males baca buku. Iya. Entah itu cuman scroll sosial Betul. media atau ya udah baca informasinya dari handphone aja gitu. Betul. Nah, sebenarnya banyak sih buku-buku yang udah dibentuk digital, Iya. tapi buku kayak gini tuh lebih menarik sebenarnya Pak ya. Karena berwujud ya. Betul. Berwujud. Oke. Dan juga selama perpustakaannya masih ada, insya Allah nggak. Buku nggak ini hilang. Iya. masih ada Masih juga. ada. Oke, yang penting kita harus belajar tentang budaya-budaya kita Iya. dan tidak lupa gitu ya Betul. Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Haril, Mbak Denis Sama-sama Mbak Sama, April. Mbak sudah April. sharing tentang Sama-sama. Kampung Badau. Nanti kita semua akan baca ini biar tahu diksi-diksi mana yang ditranslate sama Mbak Denis. Biar saya tadi kan masih apa ya ini ya, apa Mbak tadi Mbak yang Berume. Iya. berume itu banyak sekali yang Banyak. harus kita pelajari. Oke. Nah, jangan lupa juga sobat PDKT, YouTube PDKT setiap hari Jumat akan tayang di BPI Kemendes PDTT jam 5 sore. Jangan lupa juga like, komen, subscribe dan juga share ke semua sosial media kalian, dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng merahnya. Nah, kalau sobat PDKT pengen update apa ya, nanti di episode berikutnya bahas tema apa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya April. Saya Haril. Saya Denis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. PDKT makin dekat dengan desa.